Saya intoleran. membenci Gus Dur, Prof. Ya. Oh, Anda mengalami itu pada saat Gus Dur sedang berkuasa itu? Dia anti-Zionis, dia agennya Mossad, orang baik-baik, orang Islam baik-baik seperti saya menjadi terduga teroris. Bung Karno di salah satu tempat di tempat pengasingannya itu di ND, dia duduk, dia kalau pagi hari duduk di bawah pohon besar di situ, kalau tidak salah pohon sukun ya, kalau tidak salah itu bertemu dengan para pastor. Tapi kalau siang atau sore hari Bung Karno kemudian pergi ke bawah ketemu perkampungan nelayan umat Islam di sana. Bung Karno melihat betapa indahnya hubungan persaudaraan antara orang-orang Kristen Katolik bersama dengan orang Muslim di bawah, sehingga kemudian lahirlah gagasan-gagasan mengenai Pancasila seperti itu. Iya, betul. Dan tadi agama dan politik tidak saling mensetubuhi ya. Agama tanpa pengetahuan adalah buta, tapi pengetahuan tanpa agama membabi buta. Kita ngopi dulu, Cak. Ya. Di Siap. sini ada kopi-kopi enak dan baristanya juga anak-anak muda yang pintar-pintar. Ini ya. luar Selamat biasa. sore, Cak sore. Islah. Mau Iya. pesan kopi apa? Saya kopi hitam seperti biasa. Kopi hitam satu, Bapak. Saya ikut kopi hitam juga. Kopi hitamnya Kopi jadi dua. hitamnya katanya enak di sini. Wah, itu dia. Ya. Ya. Ini baristanya juga mau ngajukan pertanyaan. Iya, ya. saya penasaran karena asik banget ngobrolnya. gitu tadi. Iya, iya, iya. Terkait ini kan, Cak, kita udah makin memasuki tahun politik. Iya. Artinya peluang untuk terjadinya pergesekan perbedaan itu semakin besar gitu. Kita juga percaya nih anak-anak muda bahwa ada solusinya itu bertoleransi. Iya. Tapi ini pun jadi perlu didebatkan lagi nih. Memaknai toleransi hari ini seperti apa sih, Cak? Apakah cukup dengan saya berbeda dengan kamu dan saya cukup mengamini itu, selesai. Tapi kan buktinya di sosial media kita seringkali berdebat calon masing-masing gitu ya. Dukung masing-masing, gimana tuh? Ya, kalau dalam konteks keyakinan beragama ya, kita dari perspektif beragama dulu. Soal keimanan kita memang tidak boleh mengenal kompromi. Ini ajaran semua agama ini. Oke. Untuk soal keimanan memang tidak boleh ada cross faith, tidak boleh ada lintas tidak boleh ada kompromi soal ini. Tapi soal intimasi sosial, kalau di dalam Islam itu disebut muamalah, intimasi sosial. Itu harus penuh dengan kompromi-kompromi. Nah, intoleransi ini tercipta ketika ranah-ranah intimasi sosial juga dibawa ke dalam ranah-ranah keimanan. Tidak mengenal kompromi. Misalnya, mengharamkan berkawan dengan orang-orang yang tidak seagama. Nah, ini ada Prof. Itu bagian dari intimasi sosial harusnya ya. Seharusnya intimasi sosial yang tidak terkait dengan persoalan-persoalan keimanan. Karena keimanan ini kan betul-betul private. Ya. Saya boleh saja mengaku Islam, di KTP mengaku Islam, ada tulisannya Islam juga. Tapi kan di dalam hati saya ateis atau bukan, nggak ada yang tahu. No one knows. Kita menyebutnya Islam KTP atau Kristen KTP. Iya, iya. Mungkin gini loh, saya hari ini ya, kalau saya pakai sorban, orang melihatnya, oh ini kiai. Kiai. Itu kan persoalan-persoalan visual yang memang persoalan batinnya kan tidak bisa diselami. Nah ini, makanya saya mengatakan soal keimanan ini sangat private, yang tidak boleh memang seolah-olah intimasi sosial pun menjadi korban dari keimanan itu. Nah kalau orang menganggap bahwa dalam berintimasi sosial pun dia tidak boleh mengenal kompromi, maka dia akan menjadi orang yang gelisah. Dia akan berusaha memaksakan nilai-nilai sakralitas yang ada di dalam dirinya untuk dilakukan orang lain. Dan dia juga akan menyepelekan nilai sakral yang diyakini orang lain di mata publik atau di mata lingkungannya. Nah ini proses-proses intoleran itu terjadi karena seperti itu. Dan intoleransi ini memang tidak boleh dianggap sepele, Mas David. Karena dari persoalan intoleransi itulah yang membuat satu negara ini bisa terbakar. Karena Prof, kerusuhan di satu negara itu biasanya dimulai dari perang antara tetangga melawan tetangga. Yang terdekat, dari hal kecil. Dari hal kecil. Antara tetangga membakar rumah tetangganya. Barangkali kasus Ambon dulu juga kita bisa lihat begitu ya. Dari that's kejadian perebutan dua kelompok di daerah kota itu ya. Ya. Dari sebuah bar di sana, keamanan, padahal pada suku yang sama, dan kemudian salah satu pulang ke kampungnya. Betul, pelagandong yang sudah menjadi budaya berabad-abad itu pada akhirnya hilang begitu saja. Nah, termasuk juga di Poso, termasuk juga di Bangui, kelompok Kristen dan kelompok Islam, termasuk di Sudan, Sudan Utara, Sudan Selatan, dalam konteks satu negara yang besar itu terjadi karena memang praktik-praktik intoleransi itu dijaga
baik itu melalui undang-undang negara atau regulasi-regulasi yang berlaku di satu wilayah itu. Makanya Sudan itu terlibat perang sipil terpanjang di dunia selama 25 tahun. Itu karena intoleransi itu dilegitimasi lewat regulasi oleh negara. Dilakukan oleh Presiden Ja'far Numeri tahun 83. Dia memaksakan untuk memberlakukan hukum syariah. Sehingga orang-orang Kristen yang berada di Sudan Selatan, ya nggak mau dong. Dan akhirnya terbelah negara. Akhirnya terbelah dan sampai sekarang betul-betul terbelah. Ya, dan sempat perang, sempat tempur, sempat... Setelah bertempur selama 25 tahun, sesama orang Sudan tapi agamanya berbeda. Ada genosida Darfur dan sebagainya, ini produk-produk turunan itu. Dan akhirnya betul setelah referendum ya Sudan Selatan dan Sudan Utara terbelah menjadi dua. Nah ini dalam konteks secara nasional. Dan itu penderitaan masyarakatnya tentu besar sekali ya. Besar sekali. Besar sekali karena Betul, Prof. ada anggota keluarga yang hilang, yang mati, kemudian dendam, anaknya masih kecil, sudah ditinggal, dia menyaksikan bapaknya dibunuh di depan matanya sendiri. Betul. Dan lain sebagainya. Itu yang kalau kita melihat sejarahnya genosida Darfur, saya kebetulan waktu genosida Darfur saya datang ke sana, Prof. Ya. Untuk menyelami persoalan itu. Memang persoalannya dari tetangga melawan tetangga itu. Tetangga membakar tetangga, tetangga menikam tetangganya. Persoalan-persoalan intoleransi ini memang tidak boleh terlalu disimplifikasi. Apalagi saya sempat singgung tadi ya sama Prof soal SKB 2 menteri dan sebagainya. Ini kan seolah-olah menjadi legitimasi dari pemerintah untuk membiarkan proses-proses intoleransi itu terjadi. Jadi kita tidak boleh hanya gembira ketika kenaikan Isa Al-Masih diganti menjadi kenaikan Yesus Kristus dan sebagainya. Kalau masih membangun gereja aja dipersulit, ketika orang beribadat di rumah tinggalnya juga masih dipersekusi, buat apa kalau cuma simbol-simbol hari libur begini? Artinya bergaul dengan orang yang berbeda dengan pilihan-pilihan hidupnya gitu ya, itu jadi krusial untuk memposisikan tadi soal toleransi itu. Ya, menurut saya salah satu mitigasi itu adalah membiarkan dirinya menjadi inklusif. Ya, saya dulu punya pemahaman yang sama. Saya juga sempat intoleran juga, Prof. Saya baca itu. Ya. Saya menganggap bahwa Indonesia ini harus menjadi negara Islam setelah membaca bukunya Said Qutb Ma'lim fi Thoriq. Itu masih di Indonesia pada waktu itu? Masih di Indonesia, saya kuliah waktu itu. Waktu kuliah, ya. Saya terpengaruh oleh kajian-kajian Islam di kampus. Kemudian ada kakak kelas saya memberikan Ma'lim fi Thoriq. Saya lalu kemudian terpengaruh. Oh, berarti Indonesia ini harus menjadi negara. Terus sambil kita ngopi ya. Iya. Sambil kita ngopi. Tapi boleh sambil sedikit-sedikit kita seruput, kemudian kita teruskan ya. Iya. Wih, luar biasa ini. Ini kopi ini nggak boleh dikasih gula ini. Saking gurihnya. Ya, kalau sudah dikasih gula rasanya lain lagi. Lain lagi. Akan menjadi sirup kopi. Sirup kopi. Jadi tadi kembali lagi, Anda pernah menjadi sangat fundamental dan sangat saya membenci Gus Dur, Prof. Ya. Oh, Anda mengalami itu pada saat Gus Dur sedang berkuasa itu, ketika Gus Dur sedang berkuasa saya ada di Amerika. Tapi sebelumnya saya sempat benci kepada Gus Dur, terpengaruh oleh rumor-rumor yang dihembuskan oleh lingkungan saya itu bahwa dia anti-Zionis, dia agennya Mossad segala macam. Itu kan biasa saya dengar kan. Tapi ya inklusivitas itu yang akhirnya menyembuhkan saya sendiri. Saya tidak menjadi orang yang hominem unius libri, kalau kata Aquinas. Tidak menjadi orang yang hanya puas dengan satu buku lalu menganggap satu buku itu adalah kebenaran yang mutlak. Saya akhirnya harus membaca buku-bukunya Fazlur Rahman, saya sowan ke Gus Dur, saya membaca buku-bukunya Cak Nur. Akhirnya buku saya pertama itu tentang Islam dan HAM dalam pandangan Nurholis Majid, Prof. Itu buku saya pertama. Karena saya mengagumi pemikiran Gus Cak Nur waktu itu. Itu menjadi pencerahan pembuka. Menjadi pencerahan. Ya. Sehingga akhirnya saya mulai belajar filsafat, belajar tulisan-tulisan Edward Said. Dan banyak sekali termasuk tulisan-tulisan moderat, pemikir moderat di dalam Islam. Seperti Ibnu Khaldun, tulisan-tulisan Syekh Muhammad Thohir bin Ashur. Mulai saya membaca itu. Mengekspos diri dengan perbedaan-perbedaan. Betul. Dan apalagi saya tinggal di Amerika. Dan akhirnya saya merasakan saya menjadi seorang minoritas di sana. Dan ternyata kelompok mayoritasnya itu menghargai kami yang minoritas. Tapi sayangnya ada 9/11, saya ada di sana waktu itu.
yang akhirnya orang baik-baik, orang Islam baik-baik seperti saya menjadi terduga teroris. Iya, iya, dan Anda kena menjadi apa, di label begitu ya? Iya, iya, di karena label situasi Prof. keadaan. Karena ada produk kan setelah itu Ya. Homeland Security Act Ya, itu. kita ya, dilihat berdasarkan nama kita, paspor Betul. kita, sehingga kalau kita masuk ke Amerika pun kita diberikan pada satu antrean tertentu. Iya, dipisah. Dipisah. Hanya Ya, karena nama berbeda saja, namanya berbau Islam kemudian dipisahkan. Betul, ada teman Sedemikian saya bahkan Prof juga menjadi korban itu padahal agamanya Kristen dari Toraja. Karena namanya Kasim, dia akhirnya juga dipanggil juga ke Departemen Kehakiman untuk melapor diri. Ya akhirnya mereka betul-betul bukan hanya by religion atau by faith tapi juga by name. Hanya karena Kasim, kesannya nama Arab, padahal Kristen. Nah, masih ini agak ke dalam sedikit soal politik dan perbedaan gitu ya. Di pemilu sebelumnya ada sejumlah tokoh agama yang menunjukkan keberpihakannya. Nah, kita sebagai masyarakat umum kan biasanya tuh mendengarkan ceramah beliau dan lain sebagainya. Kita tuh memposisikan ketika perbedaan pilihan politiknya itu gimana sih, Cak? Artinya supaya kita tidak bias. Karena kan setelah kita tahu perbedaan politik kita berbeda, apa yang dia bicarakan jadi juga terasa berbeda. Gini Mas David, saya sering protes kalau ulama berpolitik ini. Saya dari dulu, orang-orang Islam ini saya melihatnya dari perspektif. Orang-orang Islam hari ini tidak ada yang sanggup membantah tulisan-tulisan Stephen Hawking tentang Big Bang Theory dan tulisan-tulisan Richard Dawkins, God Delusion itu. Nggak ada ulama yang bisa membantah secara rigid, secara detail untuk membantah tulisan-tulisan mereka. Karena apa? Ulama-ulama kita ini sibuk berpolitik sekarang. Kita tidak lagi melahirkan ilmuwan-ilmuwan Islam yang betul-betul directly involved di dalam ilmu pengetahuan. Iya, science, Science. science, filsafat dan kedalaman-kedalaman berpikir di situ. Itu Renungan- dia, Prof. renungan berpikir. Padahal ada bahkan salah seorang pemikir Islam namanya Syekh Muhammad Thohir bin Ashur menulis sebuah kitab tafsir Al-Quran namanya At-Tahrir wa Tanwir. Di dalam itu beliau itu membuat proses terciptanya alam semesta yang dia sebut dengan al-ittisal wal infisal. Sama seperti proses Big Bang teorinya Stephen Hawking. Cuma bedanya Stephen Hawking nggak percaya Tuhan pada akhirnya. Nah ini Syekh Muhammad Thohir bin Ashur ini percaya Tuhan. Nah ini kenapa ulama tidak ada yang membantah tulisan-tulisan Stephen Hawking lewat tulisan-tulisan Muhammad Thohir bin Ashur? Ya karena mereka nggak mikirin ke arah sana. Mereka mikirin tentang bagaimana cara mempengaruhi masyarakat supaya bisa milih capres A, capres B. Supaya akhirnya orientasinya politik. Dan ketika ulama-ulama kita banyak terlibat dalam persoalan-persoalan politik, ilmu pengetahuan ditinggalin. Padahal jayanya agama-agama, bukan hanya Islam, itu ketika para pemuka agamanya dan para pemikir agamanya itu terlibat langsung dalam ilmu pengetahuan. Dan Islam pernah mengalami masa jaya Masa itu. kejayaan. Betul, ya. Prof. Ya. Waktu itu Eropa masih dark era. Ya, ya, ya. Coba bayangin. Matematika, kedokteran, semua beranjak dari situ. Betul, ilmu Ya. pengetahuan di dalam Islam itu mengalami kemunduran ketika apa? Ketika ulama-ulamanya berpolitik. Selesai semua. Tapi bukankah berpolitik itu juga mulia? Berpolitik itu juga penting. Betul. Ya. Imam Ghazali Ya. nulis bahwa Islam dan politik itu seperti saudara kembar. Kalau saudara kembar kan tidak saling mensetubuhi, harus berjalan seiring. Ya. Kata Imam Ghazali, Ya. fungsinya apa? Agama untuk mengawasi dan mendampingi produk-produk politik supaya tidak keluar dari maqasidus syariah. Tapi tidak boleh saling menunggangi. Politik tidak boleh menunggangi agama, agama tidak boleh menunggangi politik, seiring sejalan aja. Tidak bisa dipisahkan memang. Karena bagaimanapun elektoral politik terutama di dalam dunia demokrasi ini adalah orang-orang yang memeluk agama, yang meminta kepastian tentang bagaimana dia mendapat jaminan dari negara untuk melaksanakan hukum-hukum agamanya. Orang Kristen juga memiliki keinginan yang sama. Supaya tidak terjadi benturan di antara berbagai keinginan yang berbeda ini apa? Ada satu traktat yang harus diikat secara bersama-sama. Yang dalam Ibnu Khaldun, dalam kitabnya Al-Muqaddimah disebut Al-Asobiyah. Kesepakatan bersama. Sama seperti Nabi, Prof. Di Madinah Nabi itu membuat piagam Madinah karena apa? Nabi menyadari di Madinah itu orangnya berbeda-beda. Ada suku Aus, ada suku Hazrat. Ada orang Kristen, ada orang Yahudi, ada pendatang, ada pribumi.
Kaum Muhajirin, kaum Ansor itu kan pendatang dan pribumi, Prof. Nah ini semua dibungkus. Gimana caranya? Semua orang ini punya diikat dengan hak dan kewajiban yang sama. Dibuat piagam Madinah. Nah ini sama. Orang Kristen ingin diakomodasi, orang Islam ingin diakomodasi. Maka kemudian para ulama dan tokoh nasionalis bangsa, pendiri bangsa, para pendeta, pastor, semua sepakat. Udah kita bikin Pancasila aja. Yang menjembatani semua perbedaan itu. Kalau kita itu tidak rajin membangun jembatan, kita hanya membuat sekat-sekat tembok, wah udah pasti kita saling serbu itu. Tapi ini latar belakangnya juga ketika Bung Karno berada di tempat yang simbolnya pakaiannya ada pakai di NTT, di ND. Bung Karno di salah satu tempat di tempat pengasingannya itu di ND. Di ND dia duduk, dia kalau pagi hari duduk di bawah pohon besar di situ, kalau tidak salah pohon sukun ya, kalau tidak salah itu bertemu dengan para pastor. Tapi kalau siang sore hari Bung Karno kemudian pergi ke bawah, ketemu perkampungan nelayan, umat Islam di sana bertemu suku Bajo. Mereka melihat, Bung Karno melihat betapa indahnya hubungan persaudaraan antara orang-orang Kristen Katolik bersama dengan orang Muslim di bawah. Sehingga kemudian lahirlah gagasan-gagasan mengenai Pancasila seperti itu. Iya, betul. Dan tadi agama dan politik tidak saling mensetubui ya. Tidak saling kembar begitu ya jalannya. Barangkali ini juga seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein. Tadi Anda menyebut beberapa istilah yang saya kira sangat penting. Betapa pentingnya sains dengan agama. Karena Einstein pernah mengatakan agama tanpa pengetahuan adalah buta, tapi pengetahuan tanpa agama membabi buta. Kurang lebih begitu kan ya? Iya, iya. Bahaya sekali. Ya. Betul.